Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Saya dari SMK Swasta P12. Oke, sebelum masuk ke materi, mudah-mudahan tetap sehat. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa memakai masker kalau di kerumunan. Semoga kita tetap bisa menjalani hari-hari ke depannya dengan baik. Oke. Untuk video kali ini adalah video pembelajaran mengenai profil dunia kerja bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dunia kerja, apa itu dunia kerja? Dunia kerja itu adalah lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang digeluti. Dengan kata lain, merupakan suatu tempat berbagai individu atau personality melakukan suatu aktivitasnya, bisa di organisasi ataupun perusahaan. Contoh, saya seorang guru, berarti dunia kerja atau lingkungan yang saya dengan pekerjaan saya geluti ini apa? Ada siswa, dan juga ada sekolah, dan lain sebagainya. Next. Nah, ada persiapan-persiapan yang kita lakukan nih sebelum memasuki dunia kerja. Yang pertama ada kenali dulu diri sendiri. Nah, setelah kita kenal nih, kita harus tahu nih, kita itu lagi hobinya apa? Kita tuh cocoknya kerja di mana? Atau kita cocoknya bangun usaha? Nah, kita harus tahu. Nah, kemudian kontrol emosi. Kita harus siap dengan apa yang terjadi di kedepannya nanti. Kontrol emosi, jangan mudah terprovokasi dari kanan, kiri, dari netizen-netizen. Nah, itu dia. Kemudian ada giat mengasah kemampuan ataupun jangan mudah pantang menyerah. Ketika kita sudah duduk di dunia kerja yang kita inginin, yang udah sesuai dengan kemampuan kita nggak boleh stuck di situ aja. Kita harus tetap asah. Kita harus tetap asah nih kemampuannya yang kita nggak tahu, tetap harus cari tahu. Nanti kemudian ada jadilah pendengar yang baik. Nah, ini poin penting. Kita duduk dimanapun, duduk di dunia kerja apapun, kita harus bisa dan menjadi pendengar yang baik. Jangan hanya sekedar kita dengari aja, tapi kita harus tahu, oh kita salahnya di sini. Oh kita perlu improve-nya di sini. Nah kita harus terima kritik saran dari belah pihak manapun yang bisa membuat diri kita itu tetap unggul, diri kita tetap itu bisa improvement lagi. Gitu. Nah, kemudian pilih tempat kerja sesuai dengan passion ataupun skill. Jadi kita harus tahu nih, kita kan tadi di awal udah kenali diri sendiri. Nah, kita pilih tempat kerja mana yang sesuai dengan passion kita ataupun sesuai dengan skill. Nah, saya ulang, persiapan yang bisa dilakukan sebelum masuk ke dunia kerja itu yang pertama adalah kenali diri sendiri, kontrol emosi, kemudian mengasah terus kemampuan biar kita bisa improve, kemudian menjadi pendengar yang baik, ketik saran dari kanan kiri, dari teman-teman, dari atasan, atau nanti dari bawahan, dari keluarga, tentang pekerjaan kita harus siap dengar, kemudian kita harus tetap memilih tempat pekerjaan itu sesuai passion, sesuai dengan skill, sesuai dengan kemampuan gitu. Nah, oke. Berikutnya ada gambar nih. Ada buy, ada shop, ada online, ada login. Kira-kira udah bisa belum tergambar? Kira-kira gambar apa? Oke, lanjut. Nah, ini gambar yang kedua. Ada mesin-mesin, ada pekerja-pekerja, kira-kira apa? Nanti kita bahas. Next, nah ini udah jelas, minimarket. Nah, offline, minimarket kita datang, kita beli barang, nah itu minimarket. Kemudian ini ada pesawat, ada mobil, ada kapal. Nah, kira-kira apa? Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu online shop atau bisnis online. Nah, untuk sekarang, apalagi masa pandemi ya kan, dibatasi jam uh, orang lain berkunjung, jam buka tutup toko yang punya store. Jadi jalan utama, nah jalan pintas dalam masa pandemi itu apa? Online shop.
Semakin berkembangnya zaman, semakin tuh teknologi itu meningkat, teknologi itu berkembang. Nah, kita harus tahu dunia kerja tuh nggak stuck di situ-situ aja, nggak stuck cuma datang kerja pulang, enggak. Oh, online shop tadi. Jadi suatu saat nih kita, aku lagi pingin buka usaha jualan baju, aku hobi hobi ini nih, nawarin barang ke teman-teman. Jadi gimana? Nggak punya store, bisa nggak buka usaha? Bisa. Gimana caranya? Online shop. Geluti coba dunia kerjanya. Contoh dunia kerjanya, berarti dunia kerja online shop apa? Ada sosial medianya. Misalkan kita tawarkan melalui ini media sosial seperti TikTok bisa, kemudian bisa dari Instagram kita jualan, kemudian ada Tokopedia, ada online shop yang seperti Shopee dan lain halnya sebagainya. Oke. Yang kedua ada pabrik atau biasa disebut di industri manufaktur. Industri manufaktur itu apa? Industri manufaktur itu adalah berbentuk badan usaha yang memproduksi bahan baku mentah. Nah, ini di dikelola, dibuat jadi bahan jadi, tapi menggunakan alat, menggunakan mesin, mesin produksi dan sebagainya dalam skala produksi yang besar. Nah, itu dia. Kemudian eh, contohnya ini apa yang digambar? Industri manufaktur baju, tekstil, tuh dia kalau industri manufaktur. Nah, yang ketiga ada minimarket. Kalau tadi yang pertama itu online, nah kalau minimarket yang biasa ini dia itu offline. Tapi jangan heran, minimarket sekarang ada juga yang berbasis online. Nah, ada bisa contohnya Indomaret atau Alfamart. Kita bisa beli melalui akun-akun media sosial mereka gitu. Kalau Alfamart biasanya kita udah kenal pasti dengan Alfagift atau kita bisa beli dari Gomart. Kalau dari Indomaret itu dari Grab kita bisa beli. Nah, yang terakhir ada jasa transportasi. Nah, jasa transportasi, layanan udara. Berarti dunia kerjanya apa? Ada di lingkungannya berarti bandara, ada pesawatnya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini dia yang poin penting dari materi-materi yang tadi. Ada tugasnya. Yang pertama, bentuk kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi kakak-kakak semua, coba bentuk kelompok. Nah, bentuk kelompok, kelompok satu sesuaikan dengan gambar yang tadi. Berarti kelompok satu itu online shop, kelompok 2 industri manufaktur, kelompok 3 minimarket, kelompok 4 itu dia layanan jasa transportasi. Nah, kemudian kita diskusi nih, jenis pekerjaan apa yang tergambar, tadi udah dijelasin. Apa saja yang menjadi tuntutan? Kira-kira apa sih tuntutan kerjanya? Persyaratan kerjanya apa kalau kita mengisi pasar kerja dengan profil yang tergambar tadi? Nah, maksudnya gimana, Bu? Pasti muncul pertanyaannya. Gini, di bisnis online tadi, kira-kira tuntutan kerja untuk bisnis online apa? Persyaratannya apa? Nah, kalau industri manufaktur gimana? Itu dia nanti yang kita diskusikan. Oke, untuk kali ini materi pembelajarannya itu nanti kita bahas tugasnya bareng-bareng. Sekian, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, nanti kita coba di video pembelajaran selanjutnya. Nanti kita kulik-kulik lagi mengenai apa sih itu dunia kerja gitu. Nah, terima kasih untuk semuanya. Semoga tetap sehat. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.